Oke, kali ini kita akan bedah salah satu rilis dokumen yang paling bikin heboh akhir-akhir ini. Ya, kita lagi ngomongin file Epstein dan jaringan pengaruhnya yang jujur aja cukup meresahkan. Biar kebayang skalanya, ini tuh bukan cuma ribuan, tapi lebih dari 6 juta halaman dokumen. 6 juta! Isinya, semua detail soal jaringan rumit yang dibangun sama terpidana pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein. Jadi, apa sih sebenarnya file Epstein ini? Gampangnya, ini tuh kayak arsip raksasa. Isinya email, foto, catatan penerbangan, semua yang memetakan koneksi Epstein sama orang-orang paling berkuasa di planet ini. Oke, kita bongkar satu persatu ya. Nah, biar nggak pusing, kita bakal pecah pembahasannya jadi beberapa bagian. Kita bakal lihat gimana pengaruh Epstein ini nyebar kemana-mana, mulai dari dunia politik, keuangan, sampai ke kalangan akademisi, dan bahkan bangsawan. Oke, kita mulai dari yang paling atas ya, lingkaran kekuasaan. Kita lihat dulu koneksi politiknya yang ternyata, nyampe ke level pemerintahan paling tinggi. Di dalam dokumen itu, banyak banget nama politisi yang disebut. Tapi, ada beberapa nama kunci yang benar-benar nunjukin sedalam apa sih hubungan mereka ini. Contohnya, mantan Presiden AS Bill Clinton. Di satu sisi, ada catatan dia terbang belasan kali pakai pesawatnya Epstein. Tapi di sisi lain, pihak resminya selalu menyangkal. Nah ini kan kontras banget. Nggak cuma di AS loh, di Inggris ada nama Peter Mandelson. Dokumen-dokumen ini nunjukin adanya dugaan dia ngebocorin info-info rahasia pemerintah ke Epstein. Gila kan? Dari soal pajak sampai hal-hal sensitif lainnya. Mandelson sendiri akhirnya kena batunya. Dia dicopot dari jabatannya sebagai duta besar Inggris untuk AS gara-gara koneksi ini. Dan ya, dia akhirnya minta maaf karena tetap dekat sama Epstein bahkan setelah Epstein divonis. Oke, dari dunia politik, sekarang kita pindah ke ranah duit. Jaringan Epstein ini ternyata juga nyangkut ke pusat keuangan global, ke nama-nama paling gede di Wall Street. Yang muncul di sini bukan orang sembarangan loh, ada miliarder, CEO perusahaan raksasa, pengacara top. Semua ini ngasih gambaran adanya pola pertukaran, entah itu duit atau jasa profesional. Coba deh lihat angka ini, 170 juta dolar. Segitu banyaknya duit yang dibayar miliarder Leon Black ke Epstein. Alasannya, katanya sih buat nasehat pajak dan warisan. Nasehat semahal itu ya? Nah, di sini ceritanya makin menarik. Perusahaannya, Apollo, bilang nggak pernah ada urusan bisnis sama Epstein. Tapi buktinya, CEO-nya, Mark Rowan, malah tercatat sering banget korespondensi sama Epstein soal urusan pajak perusahaan. Kan aneh. Kelihatan banget kan sifat hubungannya itu transaksional, ada maunya. Contohnya Brad Karp, bos firma hukum Paul Weiss. Abis muji-muji Epstein, ujung-ujungnya minta tolong biar anaknya dapat kerjaan di filmnya Woody Allen. Ternyata jaringannya nggak berhenti di politik dan duit aja. Pengaruh Epstein ini juga merembes jauh, sampai ke dunia akademis yang selama ini kita anggap bersih. Bayangin, nama-nama besar dari kampus sekelas MIT dan Harvard ternyata juga ada di lingkarannya. Hubungannya seringkali soal dana atau donasi. Dan yang bikin geleng-geleng kepala, banyak dari mereka yang tetap berhubungan sama Epstein bahkan setelah dia divonis bersalah tahun 2008. Salah satu contoh paling gamblang itu Joy Ito, mantan direktur MIT Media Lab. Dia nggak cuma nerima duit jutaan dolar dari Epstein, tapi juga aktif nutup-nutupin asal-usul donasi itu, sampai minta stafnya nyatet donasi itu sebagai anonim. Dan ini nih, ada percakapan email yang bikin ngeri. Epstein ngejok bilang reputasinya jadi sedikit naik gara-gara banyak orang lain kena kasus pelecehan di era #MeToo. Dan balasan dari Ito santai banget, seolah nggak ada apa-apa. Lengkap sudah. Selain politisi, pebisnis, dan akademisi, jaringan Epstein juga diperkuat sama koneksi ke kalangan bangsawan dan selebriti Hollywood. Ini semacam fasad sosial yang bikin dia kelihatan sah di mata publik. Nama seleb dan bangsawan yang kesebut itu banyak banget. Tapi yang paling jadi sorotan, tentu aja, hubungannya sama keluarga kerajaan Inggris. Kita lihat kasus Pangeran Andrew. Dia ngakunya mau mutusin hubungan, tapi 3 bulan setelah ngundang Epstein makan malam di Istana Buckingham, malah ke foto jalan bareng di Central Park. Ini kan jelas-jelas bertolak belakang sama omongannya sendiri. Nggak cuma Andrew, mantan istrinya, Sarah Ferguson, juga sama. Dia tetap berhubungan sama Epstein setelah vonis,
bahkan berterima kasih karena dibantu bayar utangnya sebesar 15.000 pound sterling. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, dari politik, bisnis, akademisi, sampai bangsawan, apa sih yang sebenarnya diungkap oleh jaringan ini? Pola apa yang kelihatan? Jadi intinya gini, ini bukan sekedar berteman ya, ini adalah jaringan yang sengaja dibangun di mana pengaruh jadi alat tukar. Hubungannya transaksional banget, isinya tukar-menukar uang, akses, dan pengaruh. Dan yang paling bikin miris, banyak dari asosiasi ini terus berjalan bahkan lama setelah kejahatan Epstein terbongkar dan dia divonis di tahun 2008. Dan ini yang mungkin jadi pertanyaan paling menyeramkan. Kalau ini adalah jaringan yang kita ketahui, yang berhasil terungkap, gimana dengan jaringan yang tidak kita ketahui? Mungkin yang kita lihat sekarang ini cuma puncak gunung esnya aja.